Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa rupanya ini udah sekian kali, tapi untuk di lantai 3 ini mungkin baru pertama kali. Tidak terasa di COVID-19 selama kurang lebih hampir 3 tahun sudah hampir kita tidak pernah berjumpa. Tapi pada kesempatan pagi ini terima kasih buat Gembala Sidang Bapak Pendeta Dani Christian, merupakan sahabat juga salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Ya, terima kasih. Mungkin sebagian besar wajahnya saya kenal tapi tidak tahu namanya. Oke. Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kalau kita mempersoalkan dengan serius apa yang berharga dalam hidup kita, mungkin orang akan berkata pangkat. Memang pangkat itu suatu prestasi atau kehormatan. Apalagi dalam dunia kepolisian atau TNI. Pangkat itu menjadi idaman, menjadi hasrat. Kalau kita bisa mencapai pangkat yang tertinggi sampai bintang 2, bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 4 dan seterusnya. Tentu pangkat itu menjadi kehormatan bagi seorang kepolisian atau TNI. Karena itu merupakan prestasi yang harus dia kejar, dia rintis dari dia masuk akabri dan seterusnya. Setelah mencapai pangkat, apakah itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai? Tentu. Tapi namun dari semuanya itu, segala sesuatu juga ada waktunya atau masanya. Demikian juga ada yang memandang bahwa popularitas itu menjadi nilai diri yang harus kita cari, yang kita upayakan. Dari orang yang tidak dikenal menjadi orang yang terkenal. Apa setelah kita mencari orang yang terkenal di mana-mana dan nama kita terpampang di mana-mana, muncul di media massa, televisi, kita menjadi orang yang populer. Tentu segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kenapa demikian? Karena kita tidak hidup selamanya. Kita tidak hidup selamanya. Ada sebagian juga yang berkata bahwa uang itu segalanya. Memiliki uang, maka juga sekaligus memiliki kehormatan. Waduh, kalau kita menghadapi orang-orang yang kaya, saya sudah kenal beberapa banyak orang yang kaya, uangnya bukan miliaran tetapi triliunan. Dia makan sama seperti kita Bapak Ibu. Satu hari juga kadang-kadang cuma sekali atau 2 kali. Karena dia menjaga kesehatannya. Waktu dia susah, dia mau beli bakmi aja gak bisa. Dia harus kerja keras untuk beli bakmi aja gak bisa. Tetapi seiring perjalanan waktu usaha bisnisnya bergulir dan berjalan, dia menjadi orang yang terhormat. Setelah menjadi terhormat, kaya, tinggal di Pondok Indah, punya apartemen, punya hotel, punya usaha lainnya. Tetapi dia mulai menjaga diri, tidak boleh makan sembarangan. Yang tadinya lulus susah, kepengen makan ini gak bisa, itu gak bisa. Setelah kaya, bukan gak punya duit, jadi pantang supaya umur panjang, sehat dan seterusnya. Senada dengan apa yang saya sampaikan, ini juga disampaikan oleh Salomo. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tentu pengkhotbah itu ditulis oleh seorang raja. Raja Salomo itu raja yang sangat makmur di antara raja-raja lainnya. Bahkan raja ini adalah raja yang paling berhikmat di antara semua raja yang ada.
Di tengah kehormatannya begitu besar, dia menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Apapun yang ada di kolong langit. Karena setiap manusia di bumi ini terikat dalam perjalanan waktu. Semua kita terikat dalam perjalanan waktu. Dan tidak seorang pun di antara kita di sini bisa menghentikan perjalanan waktu. Bapak ibu punya jabatan, menjadi orang hebat, orang kaya raya, tidak bisa menghentikan perjalanan waktu. Baterai jam ini, dia akan terus berdetak. Dari detik ke menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Dan terus bergulir sampai kita menutup mata. Baterai jam ini boleh kita copot. Jamnya tidak bergerak. Tetapi nanti Bapak Ibu, ketika jam 6 sore, matahari ini mulai terbenam di barat. Dan ini akan gelap. Walaupun jam itu menunjukkan jam 10.45. Tetapi dunia ini akan berputar. Dari hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya nilai waktu itu. Nilai waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan sebagai satu-satunya kesempatan hidup untuk menemukan Dia. Kesempatan hidup manusia hanya sekali dan tidak pernah terulang. Untuk sebab itu kita harus mencari Tuhan lebih dari mencari apapun. Tuhan itu harus kita pandang sebagai sesuatu yang penting dan mendesak. Tidak ada hal yang lebih prinsip dalam hidup kita kecuali kita mengenal Tuhan dan kita dikenal Tuhan. Itu yang paling penting. Banyak hal yang kita lalui dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Banyak waktu yang kita sia-siakan dengan perkara yang sia-sia. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan yang mendesak, apalagi penting. Banyak hal yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, sehingga kita terbelenggu dengan berbagai keinginan. Kita tidak bisa memuaskan hasrat kita. Kita sudah punya rumah satu, kepengen lagi punya rumah yang lebih besar. Setelah punya rumah yang lebih besar, kurang puas, tidak ada kolam berenangnya. Kalau bisa ada kolam berenangnya. Sudah ada kolam berenang, kurang keren. Kalau tidak ada kolam ikan. Sudah tak ada kolam ikan, tidak puas. Harus ada helipad. Atasnya bisa helikopter, karena kita kaya. Setelah punya helipad, helikopter belum lengkap kalau belum punya rumah di pinggir pantai. Setelah punya rumah di pinggir pantai kurang keren kalau tidak ada kapal pesiar supaya hari libur kita bisa berlayar ke Pulau Seribu dan seterusnya. Tetapi semua kita capai Bapak Ibu, rasanya cuma segini tok. Mungkin Bapak Ibu yang dulu naik motor, ngotot punya mobil. Setelah punya mobil, waduh senang gak Bapak Ibu? Senang. Kotor sedikit langsung ambil kanebo, lap. Kotor sedikit ambil kanebo. Wah dalamnya dicuci bersih, walaupun capek kita cuci. Karena ini waduh kita memperoleh mobil ini dengan susah payah. Apalagi mobil ini kita kredit, kita rawat. Dari minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Nggak sampai setengah tahun Bapak Ibu percaya, bosan. Begini toh, nyamannya cuma segitu, benar nggak? Halo, Bapak Ibu benar? Cuma segitu toh kan? Wah, sekarang mobil kita kurang keren Pak, lihat dong tetangga kita. Dia Mercy Pak, kapan kita punya Mercy? Kita masih punya Avanza. Oke, gak mau kalah sama tetangga. Kita ngotot. Suami istri kerja, gaji 50 juta. Bisanya. Suami istri, wah Great Mercy masih bisa lah.
cicilan sebulan 30 juta. Dia nekat, cicilan 30 juta, ambil 5 tahun. Woi, supaya keren, jangan kalah sama tetangga. Avansanya dijual, dijadikan DP, ditambah uang. Wah, kredit naik Mercy. Wih, turun sapam. Selamat siang bos. Wih, bangga. Bener gak? Begitu kita parkir, langsung dibuka di sini. Kijang Innova belakangan. Itu saya alami dulu Bapak Ibu. Waktu naik BMW, langsung sapamnya nggak main, langsung buka. Yang lain pinggir, parkirnya di belakang. Kalau kita naik mobil mewah, itu sapam itu ngerti. Dia tahu seri yang berkelas. Dia kasih. Begitu dia buka pintu, selamat siang Pak. Begitu kita pulang, kita kasih uang tip. Pintu dibukain, waduh. Manusia mencari kesenangan nilai diri dari perkara-perkara dunia. Tapi tidak banyak yang memperkarakan dirinya di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari kesempatan hidup kita ini terbatas. Rulasi hidup kita itu singkat. Dan kita tidak bisa membalikkan waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Mungkin banyak hal yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Kalau boleh kita putar. Seperti kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan beberapa bulan yang lalu. Kalau boleh waktu ini dibalik Bapak Ibu. Dia akan berkata, saya tidak akan mengambil tindakan ini. Saya menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Tidak mendandani manusia batinia kita. Menjadi pribadi yang berkenan. Itu harus menjadi satu-satunya hasrat yang harus kita gulirkan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini lebih dari segala berkat, prestasi, kedudukan, pangkat, dan kehormatan. Kalau kita tidak memperkarakan hal ini, kita akan menyesal. Masalahnya semua kita suatu hari nanti akan berdiri di tata pengadilan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai ke 10. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan. Hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki prestasi pelayanan begitu memukau. Siapa yang tidak kenal dengan sosok hamba Tuhan ini? Membangkitkan orang mati? Ya. Menyembuhkan orang sakit? Ya. Bahkan Bapak Ibu sapu tangannya. Bawa ke orang sakit. Kebaskan. Sembuh. Hebat gak? Kalau ada hamba Tuhan hari ini. Seperti Paulus. Tempat ini gak muat Bapak Ibu. Benar gak? Sampai ke bawah lantai 1, 2, 3. Pasang TV. Gembala sibuk. Karena yang bicara, yang hadir seorang hamba Tuhan yang besar. Yang memiliki karunia-karunia pelayanan. Karunia-karunia roh. Coba sapu tangannya aja. Waduh Bapak Ibu. Tapi walaupun dia memiliki prestasi pelayanan begitu hebat. Dia berkata, aku berusaha untuk berkenan. Baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Karena semua kita suatu hari kelak akan berdiri di tata pengadilan Kristus. Kita semua akan berdiri di pengadilan Tuhan. Coba kita bayangkan saat ini. Kalau kita menutup mata. Kira-kira kita berada di pengadilan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap atau belum? Apakah kita sudah berkenan? Kalau di pengadilan manusia, yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah.
Karena pengadilan di bumi ini bisa disuap, bisa disogok. Tetapi di pengadilan Tuhan Bapak Ibu, semua kita telanjang. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Jangan sampai nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan berkata, "Nyala engkau daripadaku, pembuat kejahatan." Sebelum hari itu tiba, ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih dari kita mencari apapun. Sebab durasi hidup manusia itu sangat singkat. Alkitab mencatat umur manusia 90 tahun. Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Coba perhatikan. Yang sudah beruban, sudah pegang boarding pass. Benar gak? Tapi jangan bentang-bentang, rambut saya masih hitam semua Pak. Belanda masih jauh, hati-hati. Masuk ke kamar mandi terpleset, geger otak. Koit. Nggak ada yang tahu. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita duga. Kalau kita terhormat, kita berkedudukan, punya pangkat, jangan sombong. Sebab di atas langit ada langit. Kita sudah ketemu orang kaya, ada yang lebih kaya. Tapi kalau kita memperkarakan untuk berkenan di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang suatu hari yang akan dipermuliakan Tuhan di kerajaannya. Seberapa sih Bapak Ibu kita bisa menikmati kesenangan hidup ini? Coba kita pikir. Bagi bapak-bapak yang berjuang dari dulu susah, setelah sukses, anak-anaknya menikmati, mewarisi kekayaan orang tuanya. Orang tua bisa berapa lama? Umur udah meninggi, gigi mulai rontok. Udah gak bisa makan kacang keselip, sakit giginya. Mau makan gulai kambing, waduh enak ini waktu masa muda, bisa 3 porsi makannya. Tapi seiring waktu, waduh boleh gak? Jangan, waduh mamanya galak. Udah tahu kena kolesterol, asam urat, masih bandel. Tapi mamanya gak ada nyolong-nyolong. Dia makan juga sama supir. Jangan kasih tahu nyonya ya. Tuh. Tapi berapa lama? Tapi kalau kita mencari Tuhan Bapak Ibu, kita menjadikan Dia segalanya. Waduh, kita yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, kemuliaan bersama Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita satu-satunya. Tidak ada tujuan yang lebih membahagiakan kita kecuali Tuhan dan kerajaannya. Hari ini kita banyak masalah, banyak kesulitan dalam pergumulan berbagai hal. Tapi kalau kita melihat kerajaan Bapa menanti kita, persoalan kita yang paling besar pun akan menjadi kecil karena kita melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus menjadi prioritas kita, bukan yang lain. Jangan ada hal yang kita anggap prinsip dalam hidup ini kecuali Tuhan sendiri. Kita harus berkata, Tuhan, aku tidak bisa jalan di tengah dunia yang semakin gelap. Dan dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan Bapak Ibu. Apalagi nanti kita lihat tahun 2023. Dunia diprediksi akan mengalami resesi. Ini akan kita alami.
Ini sudah di ujung mata. Nanti apalagi terjadi perang nuklir antara Rusia dan Ukraina. Belum lagi tegangan yang lagi tinggi antara Cina dengan Taiwan, Amerika, waduh, dan berbagai hal lainnya. Indonesia juga mengalami keadaan atau dampak yang ditimbulkan. Tetapi pada kesempatan ini kita harus mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Sebab kesempatan hidup kita ini sekali, Bapak Ibu. Kita punya nyawa serap. Enggak ada. Kita tidak punya nyawa serap. Kalau kita melihat dari jemaat yang ada, sahabat kita yang ada, COVID yang hampir 3 tahun melanda dunia dan sampai hari ini juga belum berakhir. Mungkin kita lihat, biasanya ibu ini duduk di sini. Biasanya bapak ini duduk di sini. Tapi hari ini kita lihat, dia sudah pulang. Satu persatu akan pulang. Seiring waktu. Tetapi kalau kita yang masih ada hari ini, kita bersyukur. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki jalan hidup kita. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun di antara kita binasa. Dia sayang kepada kita semua, Bapak Ibu. Dia cinta sama kita. Dia sudah memberikan hidupnya sendiri. Dia yang punya kuasa dan kemuliaan. Tapi dia menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Bapak Ibu, dia bertarung. Dia bertarung agar manusia jangan sampai binasa. Makanya Tuhan Yesus taat dalam segala hal. Dia taat kepada Bapaknya demi kita, Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib. Selesai, Bapak Ibu. Kita yang hidup di dunia ini semua akan menjadi penghuni api neraka. Tetapi karena kasih-Nya, Dia ingin membawa kita pulang. Karena Alkitab mencatat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita di bumi ini merantau, Bapak Ibu. Saya banyak lihat orang-orang Batak, benar gak? Ya, orang Batak kan merantau dari Medan, Tapanuli, pergi ke Bekasi ini. Tapi Bapak Ibu pasti ada kerinduan ya, pulang ke kampung halaman. Walaupun kita sudah tinggalkan puluhan tahun, keluarga kita sudah pindah ke sini, tapi rasa nostalgia. Dulu saya kecil suka mancing di sini, nembak monyet, berenang di sini. Kenangan itu kita bawa sampai hari ini. Dan kita bilang, "Pak, kita pulang. Sudah lama kita tidak ke kampung halaman kita." Sekaligus kita jenguk saudara-saudara kita yang di sana, Pak. Baik lama kita pulang. Pulanglah bersama anak, bersama cucu. Ketemu dengan keluarga, itu bahagia. Benar gak? Kenapa saya bisa cerita? Karena saya juga asalnya dari Pekanbaru, Riau. Walaupun tahun 1988 saya sudah di Jakarta. Saya sekolah di sini, besar di sini. Tapi kerinduan saya tetap di kampung halaman saya. Apalagi zaman saya kecil, Bapak Ibu, itu berenangnya di muara. Pertemuan air laut dengan air sungai. Itu airnya kayak teh. Itu banyak ikannya, Bapak Ibu. Saya belajar berenang di situ. Sama buaya. Ada buaya, jangan dipikir nggak ada buaya. Tapi orang tua melarang kita selalu nekat.
Saya juga pernah hampir mati. Karena teman saya itu iseng. Waktu saya belajar berenang Bapak Ibu. Kita akan pakai ban karet waktu itu. Ban karet. Berenang. Teman saya iseng, dia tusuk. Saya kan nggak tahu. Waduh, lama-lama tenggelam saya. Saya begini-begini, itu kedalamannya kita nggak tahu puluhan meter. Orang sampingnya kapal, bukan seperti kolam berenang. Oh begini, untung ada awak kapal, langsung dia terjun, langsung dia selamatkan saya. Coba kalau nggak ada, tidak berdiri pendeta Theophilus Kasan di sini. Ya kan? Tuhan punya rencana. Tuhan bawa saya ke Jakarta. Kalau Tuhan tidak bawa ke saya Jakarta, saya belum tentu kenal Tuhan Bapak Ibu. Mau jadi pendetanya nggak punya pikiran, nggak punya cita-cita. Tapi justru di Jakarta inilah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Tidak ada yang bernilai dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi berarti, kita menjadi bermakna karena Tuhan. Bukan karena sesuatu. Kalau kita menjadikan Tuhan bernilai dan lebih berharga dari apapun, maka kita akan memilih mencintai dan mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Sudahkah kita memiliki rasa cinta yang membara seperti itu? Ayo kita mulai hari ini. Selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita menyesal dalam penyesalan abadi. Tidak punya kesempatan lagi untuk berbalik. Karena kehidupan di bumi ini mempersiapkan hidup di kekekalan. Kesempatan hidup kita itu terbatas 70 tahun sampai 80 tahun. 70 tahun taruhlah umur kita 1 abad. 100 tahun. Setelah 100 tahun manusia juga mati. Benar gak? 100 tahun dibanding 1 miliar tahun kecil gak? Sangat kecil. 100 tahun dibanding 10 miliar tahun. Kecil gak Bapak Ibu? Kecil. 100 tahun dibanding 1 triliun tahun. Kecil gak? Kecil sekali. 1 tahun dibanding 10 triliun tahun sekalipun. Sangat kecil. Tapi masalahnya 100 tahun dibanding dengan kekekalan. Waduh Bapak Ibu. Kita renungkan hal ini. Makanya setiap detik itu harus menjadi sesuatu yang berharga. Kita harus mengisi dari detik ke menit, jam hidup kita itu dengan menjadi pribadi yang berkenan. Dimanapun dan kapanpun. Bukan ketika kita di gereja. Shalom Pak, apa kabar? Baik. Shalom Pak, apa kabar? Baik. Kelihatannya yang hadir di gereja ini wajahnya seperti malaikat di sorga. Benar gak? Senyum, ya kan? Senyum sana, senyum sini. Begitu ibadah selesai, itu ada rel kereta api yang ono lagi pelan bawa mobilnya kayak keong. Kita dari belakang, waduh, sampai kita buka jendela. Waduh, baru pulang ibadah. Waduh, kalau ada yang begini Pak, kita salibkan ya. Tapi jangan salib benaran. Kita salibkan di bawah pohon toge saja. Supaya dia ke depan tidak melakukan hal begitu lagi. Coba kalau jemaat sini pulang dengar ya, Shalom. Wah, abang yang lagi kasih jaga, kita kasih ceban. Wah, ini pasti dari gereja GSKI Teleos. Dia tandai, yang kasih ceban, kasih goban. Waduh, pasti nih, begitu dulu. Shalom. Punya pisang kita kasih. Punya nasi kita kasih. Lama-lama gerejanya doang. Itu samping ruko belakang.
teleos. Apa teleos? Datanglah ke sini, mendengar firman. Kita ajak, kita persiapkan mereka menjadi perwira kerajaan surga. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lakukan dari perkara yang kecil. Enggak menjadi miskin, kita kasih ceban. Benar gak? Kan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayatnya mah tahu Pak, tapi prakteknya coba ke persembahan dijalankan. Begitu kita buka dompet, yang cepeceng itu nariknya susah banget ya, kayak ada magnetnya. Tapi kalau untuk hobi Bapak Ibu, jangankan yang ada di buat, pergi ke rekening, ke ATM, pencet pen, kita tarik 10 juta untuk hobi. Perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, waduh, rasanya berat banget. Tapi nggak ada yang di sini ya Bapak Ibu ya. Benar, saya nggak disuruh lo ngomong lo, benar. Nggak ada yang di sini. Di sini baik-baik semua. Dari wajahnya kelihatan, ya. Ya, Bapak Ibu. Waduh, kalau semuanya begitu Bapak Ibu, saya percaya kita menjadi berkat. Dan orang-orang akan hadir di sini karena dia melihat kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa haruman bagi nama Tuhan. Mari, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab jatah manusia itu sudah dipatok Tuhan. 70 sampai 80 tahun. Kita tidak lama hidup di bumi. Bahkan manusia yang paling panjang pun dalam Kejadian 5 ayat 27. Siapa manusia yang terpanjang usianya Bapak Ibu? Siapa? Wah, mesti tanya anak-anak sekolah minggu nih. Pasti tahu. Siapa Bapak Ibu? Manusia yang terpanjangnya di bumi? Halo? Siapa Bapak Ibu? Waduh, ada orang atau enggak sih Pak? Hah? Siapa manusia yang terpanjang usianya di bumi? Yang ada di Alkitab? Siapa? Tadi siapa yang ngomong? Siapa? Oh, pinter. Berapa usianya Bu? Saya udah sebutin ayatnya loh, padahal loh. Kejadian 5 ayat 27. Usianya berapa? 969 tahun. Itu manusia yang paling panjang usianya. Bapak Ibu mau panjang umur seperti Metusalah? Kalau mau saya doakan. Mau? Kok nggak mau? Kalau nggak mau, mengapa setiap ulang tahun tiup lilinnya? Panjang umurnya. Padahal setiap ulang tahun jatah hidup kita semakin berkurang. Kecuali anak-anak benar, baru 1 tahun panjang umurnya, sehat selalu, bahagia. Kita doakan amin. Tapi udah 80 Bapak Ibu, jalanannya udah begini. Kasihan. Benar gak? Apalagi duduk di kursi roda. Apalagi ketika aduh kambuh encoknya. Aduh sakit. Coba. Tapi semua akan berakhir Bapak Ibu. Metusalah walaupun punya usia 969 tahun. Alkitab mencatat. Lalu dia mati. Ayo. Dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Apapun di bawah kolong langit ini. Ini ditulis oleh seorang raja. Yang sukses, yang kaya. Salomo tidak punya apa sih? Semua dia punya. Kalau ruko ini, waduh kita udah bangga nih. Wah hebat loh. Pak Dhani Kristian sudah punya ruko. Mengembalakan, puji Tuhan.
Tapi kalau dibanding dengan istana Salomo, nggak ada artinya Bapak Ibu. Itu bait Allah itu semua dari emas. Makanya ketika bait Allah dihancurkan, tidak ada satu keping bata pun di antara satu lainnya, nggak ada. Semua dibongkar karena dilapisi emas. Apa nggak punya? Apalagi bicara istri. Salomo punya istri berapa Bapak Ibu? Berapa? Hah? Waduh, Salomo punya istri nggak tanggung-tanggung. Ciceng. Tahu ciceng? 1000. Waduh. Ini jemaat dikumpulin aja nggak sampai 1000 nih. Benar nggak kalau kita hitung? Untuk ketemu istri pertama bisanya. Kalau dia gilir hari ini di ruang A, B, C, D kita sampai nomor 1000. Itu butuh 3 tahun lagi ketemu sama istrinya. Bayangkan. Tapi Salomo mencatat semua kesia-siaan di atas kesia-siaan. Ini yang ngomong pejabat, raja, yang punya segalanya. Kok kita masih mau bandel? Hendaklah takut akan Tuhan. Ayo kita cari perkenanan Tuhan. Bukan lagi dalam perkenanan manusia. Selagi ada kesempatan hidup yang Tuhan sisakan, kita mau berubah Bapak Ibu. Sebab kita menghadapi keadaan dunia yang semakin genting. Semakin genting. Makanya sudah saatnya kita harus menjadikan Tuhan tempat pelabuhan hidup kita satu-satunya. Banyak ancaman yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa kita prediksi. Untuk itu kita membangun pelindungan bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Sadarilah. Situasi ini adalah situasi yang genting. Yang mendesak kita harus memperbaiki manusia batinia kita. Agar kita semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah saatnya kita menanggalkan cara hidup kita yang lama. Yang memenuhi kebinasaan. Dan kita mau mengenakan cara hidup yang baru. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan saya berharap melalui renungan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau menatap hari esok kita bersama Tuhan. Bukan di bumi ini, tetapi di kerajaan Bapa di surga. Tapi masalahnya banyak manusia tidak memandang situasi ini sebagai sesuatu yang genting. Mereka melihat bahwa dunia ini masih panjang. Taruh usia dunia ini masih lama. Tapi kita memiliki rulasi yang sangat singkat dan terbatas. Jangan sampai kita mengalami kebodohan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang tidak membaca kegentingan hidup ini. Sehingga mereka kompromi dengan Allah. Memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga manusia dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Kalau seandainya Adam dan Hawa membaca peringatan Tuhan dengan baik-baik, dia tidak akan menjamah atau memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu. Dia akan tunduk kepada otoritas Allah sepenuhnya. Dan seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka perjalanan waktu tidak menjadi masalah. Karena kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sampai ke keabadian. Tetapi masalahnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sehingga Allah harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Taman Allah. Sekarang Tuhan ingin mengungsikan kita di kerajaan yang akan datang. Langit baru dan bumi yang baru. Dan inilah yang harus menjadi fokus perjalanan kita. Menjadi muara perjalanan kita. Ayo kita miliki jangkauan pandang jauh ke depan.
bukan hanya sebatas tembok ini. Tetapi ketika kita melihat langit-langit ini, ada langit di balik langit. Ada langit di balik langit. Rumah abadi yang kita tuju bersama dengan Tuhan. Kalau itu yang kita tuju Bapak Ibu, kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan bijaksana. Kita akan mengisi hari-hari hidup kita dengan baik. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Begitu kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus berbicara. Mengapa tadi berkata begitu? Enggak boleh. Kita sadar, maaf aku Tuhan. Aku mau memperbaiki diri. Dan terus kita mendandani manusia batinia kita. Sehingga semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin berkenan. Semakin hari semakin suci. Dan kalau kita menutup mata, Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan pengakuan itu harus menjadi pengakuan yang kita nantikan Bapak Ibu. Lebih dari segala penantian apapun. Kalau Tuhan mengakui kita sebagai miliknya, kekasihnya, maka apapun tindakan kita tidak akan melukai orang lain. Kita akan menjadi anak Allah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Lewat tutur kata kita, sikap hati kita, renungan hidup kita, dengan tangan kita, dengan mata kita. Waduh. Kalau itu yang kita gulirkan Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang berkenan. Ayo kita dandani manusia batinia kita lebih dari apapun. Sebab kalau kita mendandani wajah lahiria ini, ada durasi waktunya. Bapak Ibu ke gereja ini, dandan pakai lipstik, mandi. Waduh, bila perlu ke salon hari Sabtu, supaya rambutnya menjulang tinggi. Seperti istri pejabat. Begitu Bapak Ibu pulang dari tempat ini, pasti Bapak Ibu mandi. Apa yang kita dandan ini akan dihapus hanya oleh beberapa jam. Tapi kalau kita mendandani manusia batinia kita, itu dampaknya kekekalan. Itu dampaknya kekal. Kalau itu yang kita tuju Bapak Ibu, kita akan menorehkan tinta emas di dalam hati kita. Kita mau menjadi pribadi yang berkenan. Dan Tuhan bisa tersenyum. Dia menandai kita. Dia mau memakai kita semua menjadi alat kemuliaannya. Masalahnya, bersediakah kita dipakai Tuhan? Sebab masing-masing kita memuat kehendak dan rencana Tuhan. Tidak ada manusia diciptakan tidak istimewa. Kita manusia yang istimewa. Keistimewa kita itu terletak roh yang dari Allah. Dan roh ini Allah ingini dengan cemburu. Kalau hari ini banyak waktu yang telah berlalu, yang kita buang dengan sia-sia. Tetapi hari ini tanggal 23 Oktober 2022. Kita mau menggunakan kesempatan waktu yang tersisa untuk menjadi pribadi yang berkenan. Dan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya percaya kita menjadi manusia Allah yang suatu hari ketika Tuhan datang, Dia akan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini kita diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.